Maka di malam hari di bulan Ramadan datanglah malaikat yang kemudian meminta Rasulullah SAW untuk membaca. Wahyu pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kalau kita ingin mencintai Rasulullah SAW, tentu kita harus mengenal beliau. Kita harus mengetahui sejarah hidup beliau, sehingga kita bisa menghayatinya, kita bisa mengikuti jejaknya, melanjutkan perjuangannya, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, lahir di tahun gajah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Pada masa itu tentara bergajah dari Raja Abraha menyerang Ka'bah, dan kemudian Allah memberikan pertolongan dengan dikirimkannya burung-burung ababil yang menghancurkan tentara-tentara bergajah. Nah, pada saat itulah seorang yang bernama Muhammad SAW lahir dari rahim seorang wanita bernama Siti Aminah. Ketika Rasulullah SAW lahir, maka terjadi banyak sekali keajaiban demi keajaiban. Di antaranya adalah api yang disembah oleh orang-orang Majusi selama ratusan tahun tiba-tiba padam. Kemudian gereja-gereja kemudian roboh. Kemudian pada saat itu malam hari, tapi terlihat sangat terang, ada cahaya yang luar biasa di langit sana. Maka orang-orang pada akhirnya bertanya-tanya, apa yang sesungguhnya terjadi? Ternyata di saat itu lahirlah seorang Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, yang tidak lagi memiliki ayah. Ayahnya sudah meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka sang kakek Abdul Muthalib membawa bayi tersebut ke depan Ka'bah dan memberikan nama Muhammad agar anak ini menjadi anak yang terpuji, agar anak ini memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian seperti kebiasaan orang-orang Arab pada umumnya, maka anak bayi ini diserahkan kepada ibu susu, yang kemudian ibu susu itu kita kenal dengan nama Halimatus Sa'diyah, yang membawa Rasulullah SAW yang masih bayi menuju ke sebuah kampung. Di kampung itulah Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi di kampungnya Halimatus Sa'diyah ketika beliau menyusui Rasulullah SAW. Hewan-hewan ternak menjadi gemuk-gemuk, tanaman-tanaman menjadi subur, banyak sekali keberkahan. Bertahun-tahun kemudian, pada saat itu Rasulullah SAW kecil sedang bermain-main bersama dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah, dan kemudian datanglah malaikat secara tiba-tiba membelah dada Rasulullah SAW kecil, mencuci jantungnya dengan air zam-zam, dan kemudian akhirnya menutup kembali dadanya. Ketika hal ini disaksikan oleh anak-anak Halimatus Sa'diyah, mereka sangat ketakutan dan mereka mengadukan hal ini kepada Halimatus Sa'diyah, dan tentu saja Halimatus Sa'diyah juga sangat ketakutan, khawatir terjadi apa-apa dengan anak kecil ini. Maka Rasulullah SAW pun dikembalikan kembali kepada sang ibu Siti Aminah. Pada saat itu Siti Aminah membawa Rasulullah SAW ditemani oleh Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW, untuk berziarah ke kubur sang ayah. Namun di perjalanan sang ibu Siti Aminah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menjadi yatim piatu pada saat beliau berusia 6 tahun. Rasulullah SAW kecil kemudian diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Sang kakek meninggal dunia pada saat Rasulullah berusia 8 tahun. Kemudian diasuh kembali oleh sang paman, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang terhormat, namun bukan orang yang berharta banyak. Namun beliau sangat mencintai Rasulullah SAW. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW belajar untuk menjadi penggembala. Disitulah muncul jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa-jiwa leadership dari diri seorang Nabi Muhammad SAW. Pada saat Rasulullah SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Rasulullah menuju ke negeri Syam untuk berdagang. Di tengah perjalanan bertemu dengan pendeta yang bernama Buhairah. Kemudian pendeta bernama Buhairah ini menyampaikan kepada Abu Thalib untuk berhati-hati dengan orang-orang di luar sana, karena Buhairah melihat ada tanda-tanda kenabian dari seorang Nabi Muhammad SAW ini, dan Buhairah meminta agar Abu Thalib membawa Rasulullah kembali ke kota Mekah, karena kalau tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan kepada diri Rasulullah SAW. Maka mulailah Rasulullah SAW menjalankan kehidupannya tidak hanya menjadi seorang penggembala, tapi juga menjadi seorang pedagang. Beliau digelari dengan nama Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Semua orang mencintai seorang Muhammad yang tumbuh menjadi remaja dan dipanggillah dengan nama Al-Amin. Saking akhlaknya luar biasa, terpercaya.
Ketika Nabi Muhammad SAW mulai beranjak usia sekitar 25 tahun, maka ada seorang wanita yang terhormat, seorang janda tapi digelari sebagai wanita yang suci, yang mendengar ada seorang pemuda yang digelari Al-Amin, seorang pemuda yang terpercaya. Tentu saja seorang pembisnis hebat seperti Siti Khadijah memerlukan orang yang terpercaya ini untuk membawa perdagangannya dan memperluas perdagangannya sampai ke negara-negara yang lainnya. Maka Siti Khadijah meminta Rasulullah SAW untuk membantunya dalam membawa perdagangannya ke negeri Syam. Kemudian Siti Khadijah mengirimkan satu pembantunya yang bernama Maisarah untuk mendampingi Rasulullah SAW untuk membawa perdagangan ke negeri Syam. Dan sepanjang perjalanan, Maisarah melihat, Masya Allah, betapa luar biasanya akhlak dari seorang Muhammad SAW ini, sehingga perdagangannya ini pun akhirnya laku keras dan banyak orang-orang yang mencintai akhlaknya dan mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Ketika Maisarah dan Rasulullah SAW pulang ke kota Mekah, Maisarah menceritakan kepada Siti Khadijah tentang apa yang dilihatnya selama perjalanan. Maka Siti Khadijah pun jatuh cinta kepada pemuda yang bernama Muhammad ini. Nabi Muhammad pada saat itu berusia 25 tahun dan Siti Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun. Perbedaan usia 15 tahun. Kemudian Siti Khadijah menceritakan perasaannya kepada Nafisah, kepada sahabatnya, agar sahabatnya ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Siti Khadijah ingin hidup bersama dengan dirinya. Singkat cerita, pada akhirnya mereka menikah. Seorang Muhammad SAW berusia 25 tahun dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun. Siti Khadijah bukan wanita sembarangan. Beliau adalah wanita yang digelari sebagai wanita yang suci, wanita yang terhormat, wanita yang banyak sekali orang-orang menyukai dirinya, namun tak ada seorang pun yang diterima pinangannya oleh Siti Khadijah, melainkan Siti Khadijah justru berusaha untuk meminta kepada sahabatnya tadi Nafisah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bersedia menikahinya. Pernikahan ini Masya Allah teman-teman sekalian, pernikahan yang sangat membahagiakan. Dianugerahi 6 orang anak, ada Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Siti Fatimah radhiyallahu anha sebagai anak bungsu. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Rasulullah SAW pada saat itu berada di dekat Ka'bah. Dan pada saat itu memang terjadi satu bencana di Ka'bah, ada satu banjir sehingga membuat Hajar Aswad yang tadinya menempel di Ka'bah kemudian harus terlepas. Sehingga pada saat itu kepala-kepala suku saling bertengkar. Siapakah yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad batu surga ini menuju ke Ka'bah? Mereka hampir saja melakukan perang berdarah. Namun Rasulullah SAW hadir untuk mendamaikan dan memberikan saran yang sangat luar biasa. Rasul membentangkan sorbannya dan kemudian Rasul meminta agar seluruh kepala-kepala suku memegang ujung-ujung sorban. Rasul meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban tersebut dan akhirnya seluruh kepala suku bisa bersama-sama meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Artinya Rasulullah SAW adalah orang yang bisa mendamaikan situasi. Apa yang terjadi berikutnya? Seorang Muhammad, kala itu belum menjadi Rasul. Nabi Muhammad belum menjadi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sangat suka sekali berdiam di Gua Hira di Jabal Nur. Rasulullah SAW berpikir apa yang terjadi dengan masyarakat Arab. Mereka mengalami yang namanya perbudakan. Mereka membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Mereka menyembah berbagai macam berhala-berhala. Maka di atas Gua Hira, Nabi Muhammad melihat ke bawah, melihat kepada Ka'bah dan merenung apa yang sesungguhnya terjadi. Maka di malam hari di bulan Ramadan, datanglah malaikat yang kemudian meminta Rasulullah SAW untuk membaca. Wahyu pertama turun, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kata Rasulullah, saya tidak bisa baca. Namun malaikat Jibril terus meminta Rasulullah untuk membaca. Oleh karena itu, adalah yang kita sebut atau yang kita kenal dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 membuat seorang Muhammad bin Abdullah resmi menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, setelah peristiwa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dalam keadaan yang sangat takut luar biasa. Dalam keadaan menggigil. Sang istri Siti Khadijah yang digelari sebagai wanita yang suci ini juga adalah seorang yang qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati bagi Rasulullah SAW. Maka
Ketika Rasulullah dalam keadaan ketakutan, Siti Khadijah memberi kenyamanan fisik untuk Rasulullah dengan menyelimuti Rasulullah SAW. Ketika suaminya sudah dalam keadaan tenang, Siti Khadijah tampil menjadi pendengar yang baik untuk sang suaminya. Didengarkan cerita yang dialami oleh sang suami. Kemudian Siti Khadijah juga memberikan motivasi semangat untuk sang suami. Suamiku, tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Allah mencintaimu, engkau orang yang baik, engkau orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Beliau memberikan motivasi dahsyat untuk suaminya agar suaminya kembali kuat dan percaya diri dan tidak takut lagi. Dan Siti Khadijah pun memberikan solusi untuk sang suami. Siti Khadijah membawa Rasulullah SAW menuju seorang pendeta yang beriman kepada kitab Injil dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal seorang pendeta yang tua yang menginformasikan kepada Rasulullah SAW dan Siti Khadijah bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah tanda bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Kemudian cerita ini dilanjutkan sahabat sekalian dengan dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wanita pertama kali yang masuk Islam adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beberapa orang mulai masuk Islam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mulai mengajak teman-teman lainnya. Mereka mulai belajar Islam secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam dan kemudian mulai sedikit-sedikit mengajak teman-teman secara individual, secara personal. Setelah dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, maka kini saatnya Rasulullah dan para sahabat berdakwah secara terang-terangan. Tentu keadaan ini sangat susah. Oleh karena itu, sebagian dari para sahabat berhijrah pertama kali ke Habasyah. Karena menjadi seorang muslim di kota Mekah sangat sulit. Engkau akan mendapatkan kekerasan fisik. Engkau akan mendapatkan berbagai macam kekerasan verbal dari orang-orang kafir Quraisy. Sebagian orang pergi ke Habasyah. Namun kemudian ketika mereka mendengar kota Mekah sudah kembali aman, mereka pulang ke kota Mekah. Namun nyatanya tidak demikian. Kota Mekah masih tetap tidak aman bagi para muslim. Maka pada saat itu, di tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian, umat Islam diboikot. Mereka tidak boleh lagi tinggal di kota Mekah, mereka terusir dari kota Mekah, dan kemudian mereka harus terpaksa untuk memakan dedaunan saja. Banyak dari mereka yang jatuh sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Dalam periode itu, maka di tahun 10 kenabian terjadilah sebuah hal yang membuat Rasulullah SAW sangat bersedih, yaitu kematiannya Siti Khadijah dan kematian pamannya yaitu Abu Thalib. Disebut sebagai tahun kesedihan dalam sejarah Islam. Kenapa? Siti Khadijah adalah orang yang selama ini menguatkan Rasulullah dari dalam rumah. Ketika Rasulullah merasa lelah berdakwah di luar, siapa yang memberikan semangat untuk Rasulullah? Siti Khadijah. Siapa yang menguatkan atau memberikan motivasi kepada Rasulullah SAW yang menenangkan hati Rasulullah? Siti Khadijah. Namun Siti Khadijah meninggal dunia. Bagaimana dengan Abu Thalib? Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah SAW yang selalu membela Rasulullah dalam setiap keadaan. Walaupun di akhir hidupnya Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah yang membuat Rasulullah sangat bersedih. Namun dengan kepergiannya Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy bisa bertindak semena-mena kepada Rasulullah SAW. Kepergian dua orang ini adalah kepergian yang paling menyedihkan bagi Rasulullah sehingga dikenal sebagai tahun kesedihan dalam sejarah Islam. Kemudian Rasulullah SAW di tahun 10 kenabian itu akhirnya berhijrah atau menuju ke negeri Taif untuk berdakwah ke negeri Taif karena di Mekah sudah sangat tidak kondusif. Rasulullah berdakwah di negeri Taif, namun lagi-lagi orang-orang Taif tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Anak-anak kecil, remaja, orang-orang tua semuanya keluar dari rumah dan semuanya mau lemparkan batu kotoran hewan kepada Rasulullah SAW. Rasul dalam keadaan berdarah dan Rasul beristirahat di bawah sebuah pohon dan kemudian ada malaikat yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, kenapa engkau tidak angkat tanganmu ya Rasulullah? Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar malaikat penjaga gunung itu menghancurkan gunung-gunung kepada mereka semua agar mereka binasa. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kita perkara yang lain, perkara memaafkan. Rasulullah SAW ingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Rasulullah berdoa agar mereka adalah orang-orang yang kelak mendapatkan hidayah, agar anak keturunan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka berkat doa Rasulullah SAW, kalau kita lihat Taif sekarang ini adalah orang-orang yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 3 kesedihan, ketika istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, ketika dakwah di negeri Taif tidak diterima, Allah hibur Rasulullah SAW dengan peristiwa yang kita kenal dengan nama peristiwa Isra Mi'raj.